Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, masih menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf. Di pertemuan terakhir menjelaskan bagaimana niat jahat dari saudara-saudara Yusuf yang 11 untuk mencelakakan Yusuf, berupaya merayu bapaknya atau Nabi Yakub supaya mau melepaskan Yusuf. Hingga akhirnya sampai dengan satu kesepakatan, Yusuf dibuang ke dalam sumur. Setelah niat jahatnya berhasil, mereka pun berupaya melakukan kebohongan ketika pulang mengatakan Yusuf mati diterkam serigala. Padahal bukan diterkam serigala. Dengan bukti-bukti yang dia anggap kuat meyakinkan ayahnya kalau benar-benar Yusuf itu yang meninggal dunia karena oleh binatang buas. Dilumurilah bajunya dengan darah. Namun sayang kebohongannya tidak sempurna. Jadi ketahuan bajunya cuma dilumuri darah tok, tapi tidak sobek-sobek. Logikanya kalau diterkam binatang kan harusnya sobek-sobek dulu. Ya dimakan, namanya dimakan. Tapi Nabi Yakub memilih untuk bersabar atas kejadian ini, kehilangan anak yang ia sayangi. Nah, kita akan melanjutkan di ayat 19 sampai ayat 20. Ini kelanjutannya, bagaimana setelah Nabi Yusuf berada di dalam sumur. Tentu beliau ya bersedih, Nabi Yusuf, karena masih kecil juga, belum punya banyak cara akal untuk bagaimana bisa memanjat sumur. Dia hanya ada harapan dan rasa cemas, takut jangan-jangan meninggal di dalam sumur karena kedinginan. Nah, di ayat 19 menceritakan setelah beberapa hari. Jadi mungkin pertanyaannya, Nabi Yusuf di dalam sumur berapa hari? Di sini dalam tafsir sebutkan selama kurang lebih 3 hari. Jadi dalam sumur 3 hari. Sehingga langsunglah ayat ini, waja'at sayyaratun, suatu saat atau setelah 3 hari kemudian datanglah sayyarah. Sayyarah itu sekelompok pedagang. Datanglah sekelompok pedagang lewat sumur itu. Nah, karena memang kita membayangkan para pedagang itu jalan yang cukup jauh, lalu kehabisan bekal. Nah, bekal yang paling utama kan air, sehingga mencari air, dan sumur itu biasanya memang tempat untuk tujuan para musafir mengambil air. Sayyarah jam'u musafirun, jamak dari musafirun. Jadi para musafir ini, rombongan musafir ini, para pedagang, rombongannya ini dari mana? Itu wa kanu qaumum musafirina min Madyan ila Misra. Jadi kelompok musafir atau pedagang dari negeri Madian akan menuju ke Mesir. Nah, jadi rombongan ini dari Madian akan ke Mesir. Nah, sebelum sampai ke Mesir di perjalanan itu sampailah di sebuah sumur, atau berhenti untuk mencari air. Kemudian fa'arsalu waridahum fa'adla dalwahu. Mereka mengutus, mereka itu dalam rombongan, di sini tidak disebutkan berapa. Seperti kemarin kata usbah itu kan paling tidak 10 orang. Jadi rombongan, salah satunya diutus seseorang untuk mengambil air.
Umpamanya kamu fulan, kamu tolong yang ngambil air ke sana. Sehingga fa'adla dalwahu menurunkan embernya. Mungkin ini model lama ya. Keret pakai ember, kan bahasa Arabnya ember kan dalwun, dalwahu. Jadi mereka salah seorangnya maksudnya itu menurunkan embernya. Di sini disebutkan wahwa Malik bin Da'ri al-Khuzai minal Arab. Orang yang dimaksud yang menurunkan ember itu adalah Malik namanya. Malik bin Da'ra al-Khuzai. Nah, jadi Malik yang mengambil air ya, persis masuk ke sumur itu. Nah, wa marra bil bi'ri jama'atun musafiruna min Madyan ila Misra. Ruwiya annahum minal Arabi al-Ismailiyin. Di sini juga disebutkan ketika rombongan musafir itu melewati sumur, yakni rombongan yang berasal dari Madyan menuju ke Mesir, diriwayatkan bahwa annahum rombongan tersebut sesungguhnya minal Arabil al-Ismailiyin, itu golongan dari Arab Ismaili, jadi keturunan Arab Ismail. Ba'da anna maksa Yusufa fil bi'ri salasata ayyam. Jadi Yusuf itu memang di sumurnya selama 3 hari. Jadi jarak antara datang rombongan dengan berapa lama Yusuf di sumur itu salasata ayyam. Dan yang menarik Bapak Ibu, di sini disebutkan bahwa kana yataraddadu alaihi bitta'amin ahuhu Yahuda. Nah, ternyata selama 3 hari ini ada saudara Yusuf yang bernama Yahuda. Masih ingat Yahuda ya? Anak keberapa itu? Anak pertama ya. Jadi yang paling besar itu Yahuda. Itu Yahuda itu dialah yang memberi makan Yusuf selama 3 hari gitu. Jadi selama 3 hari itu mungkin sungguh pun dibuang tapi masih kasihan. Gitu. Wah, misalnya kayak adekku kan masih cilik, masih kecil nih Yusuf ini. Dan Yahuda juga kemarin dalam kisahnya kan termasuk orang yang tidak setuju untuk membunuh Yusuf. Ketika saudara-saudaranya kita bunuh saja, Yahuda jangan dibunuh. Kalau masalah begini-begini ya kita singkirkan dari rumah, tapi tidak harus dibunuh. Ternyata di sini disebutkan bahwa beliau ini, si Yahuda ini juga yang memberi bitta'amin ahuhu Yahuda, yang memberikan makan ya, yakni saudaranya Yusuf yang bernama Yahuda. Wa dzukira Muhammad bin Ishaq anna ikhwatahu ba'da ilqaihi fil jub jalasu qariban min tilqal bi'r. Nah, seorang ulama bernama Muhammad bin Ishaq menjelaskan bahwa Muhammad bin Ishaq mengatakan sesungguhnya saudara-saudara Yusuf itu jalasu, mereka duduk qariban min tilqal bi'r. Jadi duduk-duduk enggak jauh dari sumur itu. Ya mungkin ingin memastikan. Ya, jadi sungguh pun dibuang tapi enggak ditinggal. Jadi duduk-duduk ya ditungguin gitu. Mungkin ya tidak dekat proses di sumur tapi kita kira-kira mengamati. Dan tadi kalau yang pertama diberi makan oleh Yahuda, lalu ada informasi lagi menurut Muhammad bin Ishaq, ternyata saudara-saudara Yusuf ini jalasu, mereka duduk-duduk qoriban, dekat mintil kalbi'r, dari sumur itu. Lalu kemudian sampailah datang ja'at sayyaratun, sekelompok tadi musafir untuk mencari air, dan salah satunya fa'arsalu waridahum dalwahu fa'adala dalwahu, lalu menurunkan embernya ke sumur. Kalau di Quran langsung sebutkan qala ya busra hada gulam. Mereka senang, wah saya dapat anak. Ini kabar bahagia, kabar gembira. Hada gulam, ini anak kecil, dapat anak kecil. Nah,
Tapi di situ tentu kalau namanya kisah ya kan ada yang Quran kan tidak detail. Ketika menurunkan embernya, lalu kemudian wa huwallazi yabhasu 'anil ma'i liyasqal qaum. Ketika dia menurunkan ember untuk mengambil air untuk minum rombongan, fa'adla dalwahu fiha tasabbata Yusuf alaihissalam biha wa kharaja minal bi'. Jadi ketika ember itu masuk, nah sekarang kita posisi dari Yusuf, Yusuf senang sekali. Wah, ada ember yang turun. Walaupun kecil tapi kan mungkin sudah bisa berpikir ya. Saya megang aja, megang ke timba itu, ke ember, lalu kemudian timbanya ditarik, mereka merasa sangat berat, berbeda. Menarik air kok ini lebih berat. Ditarik dengan banyak orang, beberapa orang dari rombongan itu, akhirnya wa kharaja minal bi'r, jadi Yusuf pun bisa keluar dari sumur. Nah, ketika keluar dari sumur itulah lalu faqalu mubasysyaran jama'atus sayyarah, mereka semuanya senang. Si musafir itu senang. Senang melihat loh, ya busra hada gulam. Alangkah bahagianya karena ternyata kami mendapatkan seorang anak. Nah, mereka bahagia mendapatkan anak itu, bahagianya karena apa? Bukan senang dapat anaknya, bukan. Tapi senang karena mau dijual. Karena waktu itu konsepnya memang masih ada jual beli manusia. Apalagi anaknya ini bagus, ya. Jamilun, anaknya ganteng. Pokoknya kalau Bapak Ibu melihat ya ada anak kecil sedang imut-imut, lucu, ya, lalu ganteng dan seterusnya. Wah, senang. Tapi senangnya ini mohon maaf bukan senang sayang, tapi senang ini kalau dijual bisa mahal gitu. Gitu. Jadi senangnya malah begitu. Bukan senang, wah alhamdulillah ini saya dapat anak lucu, senang sekali, sayang ini. Bukan, tapi mereka wah senang. Jadi ada tambahan barang dagangan, kan mereka sekelompok pedagang. Ya. Kelompok pedagang itu ya pikirannya kan bisnis. Nemu anak aja bisa jadi bisnis. Ya. Jadi terbawa kan siapapun orang itu kalau memang jiwanya jiwa bisnis, jadi ustadz pun sambil bisnis ceramah. Nanti jadi apapun, jadi politik, ya politiknya ala pedagang, keuntungan. Kayak Donald Trump itu kan pedagang, itu pebisnis. Jadi perang itu hitung-hitungan. Yang penting menguntungkan untuk dirinya. Strateginya strategi pedagang. Ya repot juga ya. Tidak semuanya harus begitu polanya ya. Tapi ya memang ada juga ya. Nah ini karena tipenya pebisnis ya, jadi dapat apapun, nah ini kesempatan nih untuk dapat tambahan. Ada bawa barang dagangan, plus ini barang bagus, ya, dapat barang bagus ini akan dijualnya. Kemudian setelah itu wa assaruhu bida'atan. Assaruh itu menyembunyikan. Jadi Yusuf itu yang sudah diambil dari sumur itu disembunyikan. Bidoah, doa itu sebagai tadi barang dagangan. Kenapa disembunyikan? Karena kalau ditampakkan mungkin nanti ada penduduk di situ yang ngaku-ngaku itu anak saya. Biar tidak ada yang mengetahui. Nah ini kalau istilahnya ini barang temuan disembunyikan. Saya tidak tahu dulu konsepnya bawanya pakai karung atau apa ya. Jadi yang penting si Nabi Yusuf yang kecil itu dibawa disembunyikan supaya orang-orang tidak tahu, nanti supaya sampai ke Mesir. Nanti di Mesir kan akan dijual. Dijualnya di Mesir nanti. Karena kan perjalanan dari Madian menuju Mesir, mau berdagang ke Mesir. Nah, jadi wa'assaruh, mereka mensirkan, merahasiakan, menyembunyikan. Jangan ada yang tahu kalau ini kita bawa anak. Nanti yang mau dijual. Kemudian
Wallahu alimum bima ya'malun. Allah mengetahui dari apa yang mereka kerjakan. Di sini tafsirnya adalah wallahu alimun bima ya'malun la yaf'alihi syai'un min af'ali haula'i wa ghairihim wa alimun bima yaf'aluhu ikhwatu Yusuf wa mustarahu wa huwa qadirun ala taghyiril waqi wa daf'ihi. Di sini ada dua makna. Allah alimun mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Yang pertama maksud alimun mengetahui apa yang mereka kerjakan itu apapun yang mereka sembunyikan, kan? Menyembunyikan Nabi Yusuf supaya tidak ada manusia yang tahu, Allah tetap tahu. Allah itu alimun mengetahui. Atau makna yang kedua, di sini juga diinformasikan bahwa Allah itu mengetahui semua perbuatan saudara-saudara Yusuf. Jadi yang merahasiakan pembunuhan kepada ayahnya, Allah tahu, alimun. Bahkan di sini yang menarik Bapak Ibu, ini saudara Yusuf yang 11 itu termasuk yang bahasa lain terlibat persekongkolan di dalam jual beli Yusuf ini. Jadi saudara Yusuf yang membuangnya, lalu kemudian yang menjualnya juga. Jadi sesungguhnya yang menjual ini bagian dari saudara Yusuf. Karena dalam tafsir disebutkan begini. Wal ba'i'u imma ikhwatu Yusuf kama ruwiya an Ibni Abbasin. Nah, yang menjual ini diantaranya adalah saudara Yusuf. Jadi dalam rombongan itu juga termasuk Yusuf. Mungkin Yusuf tidak tahu kalau dalam rombongan itu ada saudaranya sendiri. Ya mungkin kalau kita melihat di Makkah ya, para pedagang itu kan pakai sorban, ada yang nutup gini kayak pakai cadar ya walaupun lagi. Jadi menyembunyikan, dia jahat dua kali ini. Sudah berupaya untuk membunuh Yusuf, lalu menjual adiknya sendiri. Salah satu dari rombongan itu adalah saudara dari Yusuf. Yusuf tidak tahu, tapi kata Allah, Allah itu alimun mengetahui bima ya'malun dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Ya, jadi istilahnya dua kali kesalahan. Telah membuang Yusuf, lalu kemudian menjual Yusuf. Kok tega sekali ya, menjual adiknya sendiri. Nah, kalau ini ada lagi seorang sahabat, siapa itu ya? Dalam kitab Fathul Bari menjual teman. Kalau ini menjual adik karena niat jahat. Kalau yang satunya menjual teman sendiri ini karena usil. Itu ada menjual teman karena usil, siapa saya lupa ya. Menjual teman karena usil. Kalau ini menjual saudaranya ini karena niat buruk, niat jahat. Nah, di antara yang menjual Yusuf itu saudaranya ini berdasarkan kama ruwiya an Ibni Abbasin, ini riwayat dari Ibnu Abbas. Jadi ternyata dalam rombongan sayyarah kafilah itu ada saudara Yusuf. Jadi sebenarnya saudara Yusuf tahu kalau itu Yusuf dari sumur. Dan mereka bersepakat akan menjualnya ke kota, ke Mesir. Wat-tujjaru humul ladina istarau wal ladina asaru bid'atan hum ikhwatu Yusuf. Jadi mereka bermaksud untuk menjualnya sebagai barang dagangan. Mereka di antara mereka itu adalah ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf. 5 ustukhrija minal jubbi, ya, seperti atau sebagaimana mereka yang telah itu memasukkan ke dalam sumur dan mereka pula yang mengeluarkan dari sumur. Kemudian wa fi hada tasliyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma kana yalqahu min ada qaumil musyrikin wa ilamu lahu bi anna Allah alimun bi ada qaumika lak. Pelajaran ini
buat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan termasuk buat kita semuanya. Kan kemarin kita katakan bahwa kisah Yusuf kan ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Termasuk kisah ini dijelaskan kepada Nabi, tujuannya supaya Nabi bisa mendapatkan pelajaran. Nah, apa pelajarannya sini? Fi hadi tasliyatil Rasulillah SAW, untuk memberikan satu ya makna ya pelajaran kepada Nabi itu bahwa Nabi itu istilahnya kira-kira engkau Muhammad harus bersabar dengan apapun yang dilakukan min ada qaumihil musyrikin, apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin mungkin akan mencelakakanmu, akan membunuhmu, membuangmu, macam-macam nanti. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf, oleh saudara Yusuf kepada Yusuf. Walakin isbir kama sabara Yusuf ala qaidi ikhwatihi wa adaihim. Nah, oleh karena itu Muhammad, engkau bersabarlah. Bersabarlah atas semua niat-niat buruk dari kaum musyrikin, kama sabara Yusuf, sebagaimana bersabarnya Nabi Yusuf atas tadi niat buruk, niat jahat dari saudara-saudaranya. Itu pelajarannya. Ya. Kemudian wasa'an siruka alaihim kama nasartu Yusuf ala ihwatihi wa ja'altuhu sayyidan alaihim. Dan aku akan menolongmu Muhammad, ya, dari kejahatan kaum musyrikin sebagaimana nasartu Yusuf ala ihwatihi, sebagaimana aku, kata Allah, menolong Nabi Yusuf dari saudara-saudaranya yang kemudian kelak Nabi Yusuf menjadi sayyidan, menjadi seorang tua, ya, orang sayyid, bukan orang tua, sayyid, seorang yang memiliki jabatan, ya, menjadi orang yang sukses. Nah, itu pelajaran dari ayat yang pertama, ayat yang berapa? 19. Ya, jadi ambil maknanya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, kehidupan kita ini ya sama, berputar. Mohon maaf, istilah orang yang buruk itu bukan tidak hanya datangnya itu dari orang luar. Kadang dari orang terdekatnya sendiri. Ya. Coba kita lihat sirah Nabi. Ya. Banyak sekali justru istilah tanda kutip kejahatan itu berada dari lingkar terdekatnya. Jadi lingkar terdekatnya. Ya. Misalkan Nabi Nuh itu istrinya sendiri termasuk yang buruk. Nabi Lut malah yang membocorkan rahasia-rahasia, yang memberikan informasi untuk melakukan kejahatan hukumnya istrinya sendiri. Itu kan dari lingkarannya. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga berhadapan dengan bapaknya Azar yang musyrik. Lalu kemudian Nabi Musa, lingkaran terdekatnya dengan Fir'aun. Fir'aun itu kan bapak angkatnya Musa. Terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW pun itu dari lingkaran-lingkaran terdekatnya. Itu paman-pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu apa lagi, ya, semua yang abu-abu itu. Nah, itu juga ternyata lingkaran terdekatnya. Nah, ini Nabi Yusuf yang melakukan kejahatan dari saudaranya sendiri, coba. Nah, jadi bisa saja ada orang yang tidak senang dengan kita, ada orang yang buruk dengan kita itu bukan dari orang lain, tapi justru dari saudara sendiri. Ya, karena masalah hal-hal yang mungkin biasa, masalah waris, masalah anak, masalah cucu, masalah macam-macam, akhirnya menjadi tidak baik, dan ujungnya saudara dengan saudara saling menggugat, saling mendatangkan pengacara. Wah, ini repot, ya. Buruk sekali. Janganlah ya kalau bisa dengan saudara. Baik. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah, yang terakhir ayat 20. Wasyarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudatin. Mereka menjualnya dengan harga bakhsin,
Basin itu harga yang rendah, ya, murah. Hanya beberapa darohim, beberapa dirham makdudat dalam hitungan yang ya sedikit. Nah di sini kalimat syara itu bisa maknanya ba'ahu. Lianna labda syara wal bay' min alfadin fayuqalu istarau ay ibtamu wa syarau ay ba'ahu. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada kata ba'a, ada kata istarau. Kita biasanya mengatakan kalau ba'a itu artinya menjual, kalau istarau membeli. Tapi kalau di dalam bahasa Arab ini istarau bisa maknanya ba'a atau ba'a bisa maknanya istarau. Nah, itu juga penjelasan bahasa tentang itu saya baca di kitab Syarah Muslim An-Nawawi ketika menjelaskan babul buyu, bab jual beli. Jadi makna ba'a bisa maknanya istarau. Tapi kebanyakan penggunaannya kalau ba'a menjual, bi'tu, aku jual ini. Istaraitu, aku membeli ini. Tapi bisa saja istarautu hadal bid'ah, maksudnya saya menjual atau saya membeli barang ini. Nah, di sini tentu konteks ayat ini wasyarauhu adalah menjual, bukan membeli artinya. Di syarau maknanya ba'a, menjualnya. Mereka kemudian menjual Nabi Yusuf. Yusuf itu dijual. Ba'ahu ikhwatu Yusuf. Nah, di sini juga diberikan informasi bahwa yang menjual itu adalah saudaranya Yusuf juga. Jadi dalam rombongan. Jadi ini terlibat ya. Persekongkolan kejahatan. Dia yang berusaha untuk membunuh, tapi kemudian dia juga mencari keuntungan, gak dibunuh tapi dijual. Kan dapat keuntungan, jual. Jadi yang menjual ini adalah ikhwatu Yusuf dan Yusuf. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, wa huwa al-aqwa au ba'athu sayyarah al-qafilah fi misra bisamanin qalilin naqsin min samanil misli min darahim ma'dudatin adan dan seterusnya. Jadi kata Ibnu Katsir bahwa mereka menjual Yusuf itu dengan harga yang bisa manin qalilin naqisin. Jadi sudah qalil kalau itu sedikit, naqis itu ya kurang. Jadi dengan harga yang terendah gitu. Kalau sekarang harga bawang berapa? 30 ya. Harga bawang kan per kilo 30. Tapi kalau ngupasnya malah 700. Wah, luar biasa ya. Padahal harga per kilonya saja itu bawang 30.000. Tapi kalau ngupasnya jadi 700.000. Kalau ada lumayan Mbak ya. Cari mantu yang profesinya pengupas barang sudah. Satu hari 10 kilo saja sudah berapa itu? 7 juta ya. Sehari 7 juta. Ya. Jadi kalau harga bawang itu ya 30 rata 30 sampai 40.000 per kilogram di seluruh wilayah Mesir atau di wilayah Indonesia umpamanya, maka dia menjual harga bawang itu dengan harga yang qalilin nakisin, harga yang kecil yang nakis, jadi harga yang terendah. Gitu. Jadi kalau bawang tadi 30 sampai 40, ya dia jualnya ya 30 atau di bawah 30. Dah, yang penting laku. Dia nggak berpikir ini juga nemu kok, nemu barangnya bagus. Nabi Yusuf ya lucu, disebutkan putih, lalu kemudian ganteng, jamil, kan sudah lumayan dapat untung. Nah sekarang harga manusia berapa waktu itu? Nah, sehingga dia ngambil yang terendah harganya. Di sini sebutkan arba'ina darahiman, sekitar 40 dirham. Fama fauqaha, atau lebih dari itu. Faba'uhu bi'isrina au bisnaini wa isrina dirhaman. Jadi harganya itu, mohon maaf, harga Yusuf itu sebenarnya 40 dirham.
Tetapi mereka jualnya hanya 20, gitu. Hanya separuhnya. Padahal barangnya bagus. Harusnya 40, tapi malah dijualnya tuh setengahnya. Gitu. Ya kayak jual apa ya? Jadi harga aslinya berapa? 1 juta, ya dijualnya separuhnya, 500.000. Nah, 500.000 bagi apa namanya mereka, si rombongan itu ya dah bati, karena dia nemu, dia kan nggak beli dulu ketika mau dijual, barang nemu, nggak kula ya. Nah, kemudian wakila al-muradu bihi ad-dulmu al-haramu liqaunihi bai'ul hurri. Ada juga khila dikatakan bahwa yang dimaksud apa namanya di situ karena menjual al-hurri. Al-hurri itu orang yang merdeka. Jadi Yusuf itu sebagai orang merdeka kan bukan budak gitu. Jadi rugi sekali, padahal harga dia bukan seorang budak yang diperjualbelikan, harusnya kan budak biasanya ya, bukan harusnya, biasanya kan budak. Nah ini Nabi Yusuf itu orang yang huri, yang merdeka, bukan budak, tapi dihargainya seperti budak, bahkan budak pun dihargai lebih rendah lagi gitu. Kama dzakar Ibnu Katsir, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir tentang ini. Kenapa mereka menjualnya bisamanin baksin dengan harga yang rendah? Karena wakanu fihi minaz zahidin. Itu jawabannya. Wakanu mereka fihi terhadap Yusuf minaz zahidin tidak tertarik. Jadi enggak tertarik dengan Yusuf karena tadi, apalagi kalau ini ada terlibat salah seorang saudara Yusuf, kan sudah benci dengan Yusuf, yang penting dijual biar semakin jauh gitu. Kalau umpamanya ya, ketika dibuang di sumur itu hanya ya beda kampung saja, kampung sebelah, tapi dengan dibawa dulu ke Mesir, kan makin jauh gitu. Dia makin senang. Jadi dia tidak ingin mencari keuntungan yang berlebihan juga, yang penting Yusuf semakin jauh dari rumah udah senang, itu udah keuntungan. Ya, ada pendapat imbalan plus tambahannya bonus karena Yusuf bisa dijual. Hanya dari sini memang kelihatan sekali niat jahat saudara-saudara Yusuf itu ya luar biasa ya. Jadi mencelakakan, menjual saudaranya sendiri. Disebutkan annahu ta'ala wasfada dikasaman bisifati salasatin. Jadi Allah mensifati dengan 3 sifat. Maksudnya samanin baksin. Jadi Allah kan menyebut dengan harga yang baksin, harga yang murah. Yang murah itu indikatornya ada 3. Pertama, kaunuhu baksan. Yang demikian itu karena harganya murah. Kemudian wabid darahim ma'dudat, dan hanya dengan beberapa dirham yang sedikit. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan Yusuf ini tidak termasuk tanda kutip barang yang tidak disukai, tidak disenangi. Sehingga itulah sebabnya dengan harga yang murah. Beda ketika seseorang itu senang dengan satu barang, ketika akan dijualkan dia akan menjualnya ditinggikan, dimahalkan. Tapi kalau kita sudah nggak senang barang tersebut, ya walaupun mungkin masih bagus, ya sudahlah, yang penting laku gitu, yang penting terjual gitu. Logikanya kan begitu, orang yang tidak senang dengan satu benda ya nggak mikir keuntungan, yang penting ya sudah keluar saja sudah senang, alhamdulillah, yang penting sudah laku begitu. Demikian Bapak Ibu jemaat sekalian yang rahmat Allah SWT, 2 ayat 19-20. Ini kisah Yusuf dari sumur bisa keluar dan kemudian bermaksud untuk dijual. Nah, nanti ketika sampai Mesir dijual, siapa yang akan membelinya?
Lalu kemudian bagaimana kisah berikutnya? Nah, insya Allah kita lanjutkan di ayat 21-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.